Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadaratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidza al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pengurusi masjid yang kita cintai ini dan juga semua yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan perlindungan, inayah, fuyudat, pemberian-pemberian yang banyak minallah subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini sesuai dengan tajuk yang diberikan kepada saya, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Arti dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan, Subhanalladzi, maha suci Allah, maha agung Allah, maha sempurna Allah. Asra, yang menjadikan perjalanan di malam hari, bi'abdihi, untuk hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada satu malam, minal masjidil haram, berangkat dari al-masjidil haram yaitu di Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju Masjid Al-Aqsa yaitu di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang di antara Masjid Al-Haram Mekah sampai Masjid Al-Aqsa Palestina itu diberkahi oleh Allah. Alladzi barakna haulahu, untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami Allah SWT bisa menunjukkan kebesaran ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Kami Allah di sini maksudnya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Dia Allah itu as-sami', Zat yang maha mendengar, al-basir, dan zat yang maha melihat atau mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ayat sangat luar biasa. Ini ayat untuk menunjukkan kebesaran dari Allah SWT sebagai Zat yang menciptakan seluruh makhluk di dunia ini. Dan makhluk-makhluk itu diciptakan mempunyai rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Di antara dari rahasia
Allah SWT di dalam ayat ini antara lain, karena sangat banyak ya, maka barangkali saya hanya mampu menceritakan rahasia-rahasia dari Isra dan Mi'raj itu antara lain sebagai ujian bagi kita. Apakah kita percaya atau yakin, atau kita tidak yakin, yaitu ingkar. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak logik, sulit dimasukkan akal pikiran manusia. Sulit, kecuali dengan keimanan yang bisa meyakinkan manusia terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj hanyalah keimanan. Kalau akalnya saja tak mampu. Itu rahasia. Bagaimana kok tidak mampu? Tuan-tuan pernah melihat berita ya, atau di film dokumenter, ada sebagian orang dari kelompok NASA Amerika atau juga dari Rusia, bahkan dari beberapa tempat lainnya. Ada namanya kelompok astronom. Orang yang menurut mereka pergi berangkat ya, ke ruang angkasa sampai mendarat di bulan. Pernah tahu ya? Pernah dengar ya? Namanya astronom. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan, ya mungkin ada di sekolah barangkali ya. Ada juga di university yang memang jurusan-jurusan seperti itu ya. Itu di angkasa luar ada namanya ruang hampa udara. Ruang hampa udara itu kalau kita ini sampai masuk ke ruang tersebut tanpa menggunakan oksigen, maka orang itu tidak dapat bernafas. Dan orang yang tidak dapat bernafas pada ruang tersebut, maka menurut ilmu kesehatan ya, kedokteran atau ilmu alam ya, anatomi tubuh manusia, kalau orang itu sudah tidak bisa bernafas, otomatis mati. Ya, otomatis mati. Itu karena apa? Di atas sana, di angkasa sana, ada namanya ruang hampa udara tanpa ada oksigen. Manusia kalau sampai ke bulan adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Bulan adalah planet-planet ya, atau gugusan bintang. Jadi bulan itu termasuk planet atau bintang gemintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari lebih jauhan lagi ya. Dan belum ada berita manapun ada orang yang mampu sampai ke matahari. Tidak ada. Maksimal di mana? Bulan. Padahal bulan ini adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Dan itu pun coba kita ingat-ingat sekarang, karena kita tidak bawa laptop, kita tidak melihat filmnya, ya, tidak melihat beritanya, tapi kita pernah mendengar bagaimana sih pakaian astronom itu bagaimana? Dia menggunakan pakaian khusus, betul? Yang tertutup dan menggunakan penutup kepala, helm ya. Kemudian di helmnya itu ada selang gitu ya, atau ada saluran. Yang saluran itu kemudian masuk ke tabung, dan tabungnya itu namanya tabung oksigen. Pernah lihat ya?
Karena kalau tidak menggunakan pakaian itu mati dia di atas. Begitu keluar pesawat dia akan mati. Karena di sana namanya ruang hampa udara. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat itu sampai langit ketujuh yang namanya Sidratul Muntaha. Tahukah kita langit ketujuh itu sampai mana? Para ulama mengatakan bahwa langit yang bisa dilihat oleh mata kita tanpa alat-alat ini, kita melihat ke atas. Kalau siang berarti kita melihat matahari dengan awan yang di atas itu. Kalau malam hari kita melihat bintang-bintang yang gemerlapan ya. Itu namanya sama'ud dunya. Langit pertama. Sudah? Sedangkan bulan ini adalah jauh di bawah langit pertama. Yang mana di langit pertama yang kelihatan itu ada planet-planet semacam planet Pluto, planet Saturnus, planet Mars dan lain sebagainya. Dan bulan ini paling bawah. Jelas ya? Orang hanya mampu sampai bulan, tidak mampu ke atasnya sedikit. Sedangkan Nabi Muhammad bisa sampai ke langit pertama ini. Yang di situ ada matahari, ada bintang-gemintang tadi itu ya. Bukan sekedar langit pertama. Nabi Muhammad bisa tembus kepada langit kedua, bahkan ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke tujuh. Yang namanya Sidratul Muntaha. Menurut sebagian ulama bahwa jarak langit yang kedua, jaraknya ini jauhnya, itu sama dengan jarak antara bumi dengan langit pertama. Mungkin lebih mudah saya katakan, jarak langit yang kedua itu adalah hampir sama dengan jarak bumi dengan matahari, Pak. Bukan dengan rembulan, tapi dengan matahari. Padahal planet yang bisa kita lihat di atas matahari masih banyak. Cuman untuk kita lebih mudah memahaminya, ya kita katakan bahwa jarak langit pertama itu sampai matahari itulah yang mampu kita lihat. Kemudian antara langit pertama sampai langit kedua sejauh bumi dengan matahari. Luar biasa ini. Demikian juga setiap lapisan langit itu hampir sama jarak luasnya atau tingginya hampir sama. Berarti kalau Nabi Muhammad sampai langit ketujuh ini sama halnya kalau kita ingin jalan naik ya terbang dari bumi sampai ke matahari ini 7 kali lipat. Itulah kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Nabi Muhammad saat tersebut waktu itu beliau tidur di kamarnya, di atas ranjang atau katil orang sini, ya, di atas katil. Kemudian oleh malaikat Jibril dijemput, padahal Nabi Muhammad itu dalam banyak riwayat beliau hampir setiap hari menggunakan gamis. Gamis ya pakaian-pakaian yang sering kita pakai ya, gamis. Biasanya untuk ke masjid ya, gamis. Kemudian diajak keluar ke dekat Masjidil Haram. Kemudian lantas dibawa ke Masjidil Aqsa. Kalau mengikuti riwayat semacam demikian berarti Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj itu hanya menggunakan baju atau pakaian harian. Tidak menggunakan pakaian astronom. Betul? Dan Nabi Muhammad tidak menggunakan helm.
juga tidak menggunakan oksigen. Tapi Nabi Muhammad sehat. Tidak seperti manusia-manusia yang zaman sekarang sampai ke bulan itu. Enggak. Berarti gimana nih kekuatan Nabi kita ini gimana? Namanya kekuatan khalqiyah. Khalqiyah itu anatomi tubuhnya Nabi itu kuat. Susunan tubuhnya Nabi itu sangat kuat. Bahkan juga pernafasan Nabi ini luar biasa. Sistem pernafasan Nabi itu sangat luar biasa. Maka itu dikatakan Nabi Muhammad itu basyarun. Manusia. Tapi lakal basyar. Tidak seperti manusia pada umumnya seperti kita-kita. Tidak. Nabi Muhammad itu basyarun. Tapi lakal basyar. Manusia. Tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Andai kata Nabi Muhammad itu hanya seperti manusia macam kita ini meninggal dunia Pak naik gitu Pak. Karena tidak menggunakan oksigen. Ya. Itu demikian kekuatan khalqiyah. Kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini misalnya ada di antara kita mengidolakan apa ya? Orang-orang yang kuat, warrior gitu ya. Atau petinju ya. Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Kekuatan mereka enggak ada apa-apanya sikit sekali. Mereka bisa mempunyai kekuatan dibandingkan dengan kekuatan super Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara lain salah satu dari rahasia kenapa Allah SWT mengisra dan mi'rajkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terbukti waktu di Mekah. Di Mekah ya. Itu kan Isra dan Mi'raj ya. Di Mekah itu ada seorang kita katakan gladiator. Tahu ya gladiator ya? Orang yang kuat ya. Petinju atau pegulat ya. Apa ini yang di TV-TV itu apa namanya ini? Ada kan di Amerika itu ya, musoroah bahasa Arabnya ya. Ini yang anak budak-budak muda tahu itu siapa? Salah satu pemainnya. Ada Hulk Hogan gitu ya. Wah, itu kan kuat-kuat. Kalau kita misalnya mengidolakan mereka, aduh itu sedikit, itu kecil dibandingkan kekuatan Nabi Muhammad mereka ini. Kecil. Dulu di Mekah, itu ada seorang yang seperti Hulk Hogan gitu Pak, kuat. Namanya Rokana. Namanya Roka. Dia ahli, apa istilahnya tadi? Husti orang sini ya. Ya, Husti ya. Dia ahli begitu Pak. Suatu saat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mendakwai Rokana, Rokana, aku mau lawan engkau, gulat. Gulat model zaman itu ya. Jadi Nabi Muhammad berdiri, Rokana berdiri, tangannya berpegangan begini, kemudian dilemparkan, mana yang jatuh itu yang kalah. Kuat-kuatan begini. Ya. Bukan panco, bukan, tapi badannya dibanting sampai jatuh ke tanah. Ini Rokana ini. Rokana ini biasanya menang terus, tidak pernah kalah, Pak, karena badannya kekar. Mungkin Hulk Hogan dibawa ke Malaysia, tanding dengan ini kita ini Pak. Oh, kita kecil, betul? Mereka besar. Gimana ini? Gimana Datuk? Kuat kita? Pasti kalah kita ya. Logikanya kita kalah. Demikian juga barangkali logikanya waktu itu Nabi Muhammad kalah Pak.
Tapi Allah SWT meletakkan kekuatan yang luar biasa, super kuat Nabi Muhammad ini. Rokana didakwai, hei Rokana, kalau engkau kalah, maka engkau harus masuk Islam. Kalau aku kalah, terserah engkau apakan terserah. Begitu. Ditantang Rokana ini. Subhanallah, Rokana mau karena merasa pasti akan mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Dipegang sesuai dengan aturan zaman tersebut, tanding lawan Rokana, ya, yaitu musoroah tadi itu ya, banting. Apa yang terjadi? 3 kali berturut-turut Rokana kalah oleh kekuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau budak-budak ini ya, mau mengidolakan pemain-pemain semacam tadi itu ya. Apa tadi Ustaz? Gusti, jangan mengidolakan siapapun. Idolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mestinya kita ini. Kita harus tahu, kenal. Barangkali kalau akhlak mulia Nabi namanya khuluqiyah, akhlak mulia Nabi sudah banyak ustadz-ustadz kita, dai-dai kita menerangkan bagaimana Nabi Muhammad dalam kesabarannya, bagaimana Nabi Muhammad dalam sholatnya, bagaimana Nabi Muhammad tatkala beliau sujud yang lama, bagaimana dan seterusnya, bagaimana tatkala beliau ini memimpin peperangan. Tapi kalau khalqiyah, kekuatan tubuhnya ini mungkin Siki yang tahu ya, yang bisa menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW ya, lebih hebat dari 100 astronom, lebih hebat. 1000 astronom kalau pergi ke angkasa mereka wajib membawa tabung gas. Nabi Muhammad tidak pakai macam-macam begitu, tapi beliau bisa melewati langit pertama, kedua, sampai ke 7. Itu kekuatan jismiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa enggak, Pak? Luar biasa enggak? Itu Nabi kita yang perlu kita tahu ini. Karena kita ini jarang diajari macam demikian. Kita anggap Nabi Muhammad itu manusia seperti kita-kita. Enggak. Beda Nabi Muhammad, beda sekali. Ini mafsol atau persendian. Persendian yang ada dalam tubuh Nabi Muhammad. Atau juga bagan-bagan lain yang ada dalam tubuh ini. Itu berbeda dengan kita, Pak. Berbeda dengan kita. Walaupun beliau ini adalah seorang manusia tapi beda, Pak. Mohon maaf saya. Kalau kita, siapapun adanya, dari kita-kita, dimanapun berada, mau orang Malaysia, orang Indonesia, orang di Arab Saudi sana, atau orang di Jepang, atau di Amerika, di Rusia, di mana saja, saya tanya, kalau panas matahari ini, terkena panas matahari ini, satu, di musim yang panas, kemudian badannya ini berkeringat, bercucuran keringat. Tahu keringat ya? Peluh. Orang sini bilang peluh. Ya, keringat atau peluh. Kalau peluh itu dikumpulkan jadi satu, peluh kita menetes. Mungkin ada yang lomba lari misalnya. Ya, menetes kan kadang begitu ya, berkeringat. Apalagi mohon maaf, kalau peluhnya ini lewat dalaman ketiak. Tahu ketiak ya? Apa namanya sini? Ketiak juga. Setelah banyak peluh itu terkumpul, kemudian dicium gitu. Kira-kira baunya gimana, Pak? Baunya gimana kira-kira? Busuk atau gimana, Pak? Kalau kita terkena peluh kawan kita menetes, kita bergembira atau kita marah, Pak? Suka atau tak suka?
Tak suka karena peluh itu baunya tidak enak, menyengat. Orang terkena peluhnya orang lain itu relatif merasa jijik. Apa jijik? Orang sini jijik juga ya. Ih, gitu ya. Jangan kena peluhmu gitu ya. Nabi Muhammad beda. Karena jisimnya Nabi Muhammad diciptakan yang sangat istimewa. Maka peluh yang keluar dari Nabi Muhammad itu bukan bau yang menyengat, Pak. Tapi bau harum, lebih harum dari minyak kasturi yang terharum yang ada di dunia ini, Pak. Itu peluhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seorang namanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini menurut riwayat beliau adalah salah satu mahramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu mempunyai famili rodoah, sesusuan. Ya. Suatu saat Nabi Muhammad pergi ke rumahnya Ummu Salamah. Kemudian Nabi Muhammad tertidur di salah satu ranjang atau katil yang di rumahnya Ummu Salamah. Pada siang hari yang panas, tiba-tiba Nabi Muhammad tidur dan mengeluarkan peluh menetes. Apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah? Beliau mengambil goruroh, kalau dalam bahasa hadisnya goruroh. Goruroh ini nih, apa namanya? Botol. Beliau buka botol, kemudian beliau biarkan peluhnya Nabi Muhammad menetes satu. Sedangkan Nabi Muhammad dalam keadaan tertidur. Siang hari, istirahat siang. Di saat sudah mulai ada bentuknya atau terkumpulkan, maka Nabi Muhammad terbangun dan Nabi Muhammad bertanya kepada Ummu Salamah, engkau buat apa? Atau kenapa engkau mengumpulkan peluhku? Kenapa engkau mengumpulkan peluhku? Jawab Ummu Salamah katanya, ya Rasulullah, peluhmu itu akan kami jadikan parfum untuk seluruh keluarga kami. Jadi minyak parfumnya ini dipergunakan dari peluhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara Isra dan Mi'raj, walaupun Nabi itu menjalaninya hanya semalam, tapi riwayatnya bisa diceritakan bermalam-malam. Bahkan setahun pun insya Allah tidak selesai. Dengan rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh Allah dan juga ditampakkan bagi orang yang berpikir tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi saya lanjutkan, begitu hebatnya tubuhnya Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Jangankan dengan manusia, Pak. Nabi Muhammad dibandingkan malaikat dari segi kekuatan tubuhnya itu jauh lebih kuat Nabi Muhammad daripada malaikat. Kalau manusia biasa seperti kita ini dengan malaikat itu kita tidak ada apa-apanya, Pak. Malaikat dalam riwayat, sebagian riwayat dikatakan asli wujudnya malaikat itu besarnya bila mana kakinya menyentuh bumi, maka kepalanya ini menyentuh langit yang pertama atau sama'ud dunya. Itu besarnya malaikat. Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara. Sidro pohon bidara.
Yang pohon bidara itu bentuknya, daun-daunnya dari pokoknya ini seperti payung begini. Pokoknya di tengah. Tahu payung ya? Payung kan ada pokoknya ya. Ada tempat begini, bernaung. Itu pohon bidara yang disebutkan sebagai Sidratul Muntaha. Akarnya, dasarnya, pokoknya yang paling bawah itu di langit ke-6. Kemudian dia menjulang tinggi, kayu pokoknya ini sampai langit ke-7. Kemudian lebih lagi tinggi dari langit ke-7, yaitu tempat dedaunannya ini, Pak. Paling tinggi. Maka disebutkan namanya Nabi Muhammad sampailah kepada Sidratul Muntaha. Itu besarnya, Pak. Jadi kalau kita dibandingkan Sidratul Muntaha, seberapanya kita ini manusia, Pak? Kecil. Dengan malaikat-malaikat kecil gitu. Tapi kekuatan Nabi Muhammad jauh lebih hebat daripada malaikat. Siapa malaikat yang kalah hebat secara kholqiyah, kekuatan tubuh, kehebatan Nabi Muhammad super. Justru adalah rajanya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Gimana dikatakan Nabi Muhammad lebih kuat daripada malaikat Jibril? Tatkala Nabi Muhammad sampai di langit ke-7 bersama dengan malaikat Jibril dan mereka berdua naik kendaraan namanya buraq. Ini sering diceritakan oleh tokoh-tokoh kita. Maka saat itulah malaikat Jibril mengajak berhenti, kemudian diikatlah buraq tadi di salah satu pokok atau daun, ya, cabang-cabangnya diikat di situ. Kemudian malaikat Jibril turun dan Nabi Muhammad ikut turun di salah satu daun yang besar, super besar. Kalau untuk ukuran manusia namanya Sidrah Al-Muntaha ini, jadi pokoknya ini daunnya besar-besar. Mungkin seperti ini tempatnya ya. Berhenti. Tatkala Nabi Muhammad berhenti dengan malaikat Jibril, maka Allah SWT perintah Nabi Muhammad. Allah panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad irqa. Hai Muhammad, naiklah lagi, lebih tinggi lagi daripada Sidratul Muntaha. Ternyata enggak sampai Sidratul Muntaha saja Nabi Muhammad itu. Diperintahkan untuk naik. Kemudian Nabi Muhammad mengajak malaikat Jibril, wahai Jibril, aku dipanggil oleh Tuhanku. Mulai dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina, engkau selalu menemani aku. Sampai aku menuju langit ke-1 pertama, engkau menemani diriku. Bersama aku. Sampai langit ke-7 pun engkau selalu menemani aku. Karena itu aku sekarang minta engkau temani lagi. Karena dipanggil oleh Allah lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Sebagian para ulama mengatakan tempat yang dituju itu yang setapak lebih tinggi, ya, namanya Lauhul Mahfuz. Apa jawab malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kekuatanku diberi oleh Allah itu hanya sampai kepada Sidratul Muntaha. Kalau aku naik lagi sejengkal, sehasta, pasti tubuhku terbakar. Yang lebih dari Sidratul Muntaha bukan makomku, bukan kedudukanku di sana. Aku tak mampu, kata malaikat Jibril. Maka saat itu Nabi Muhammad naik sendiri, ya, naik ke atas yang lebih tinggi lagi, sampailah beliau ke tempat yang namanya Lauhul Mahfuz. Itu menurut sebagian riwayat demikian. Di Lauhul Mahfuz, beliau melihat ada orang. Beliau terheran-heran melihat orang ini. Sampai bertanya Nabi Muhammad, wahai Tuhan ini siapa? Lantas orang tersebut menjawab, ana min ummatika.
Aku adalah gambaran dari umatmu. Kaget Nabi Muhammad. Gambaran umatnya Nabi Muhammad itu sampai di Lauhul Mahfuz. Ada tapinya yang bagaimana ini? Umat Nabi Muhammad yang derajatnya sampai ke Lauhul Mahfuz itu yang bagaimana? Tatkala ditanya, kenapa engkau sampai bisa di tempat yang sangat terhormat ini? Kata orang tersebut mengatakan, karena lisanku, bibirku ini selalu rabban min dzikrillah, selalu basah oleh zikir-zikir yang aku baca karena Allah SWT. Zikir-zikir itu Pak, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau terus dibaca tidak berhenti-berhenti, maka orang tersebut gambarannya kelak di akhirat akan ditempatkan yang lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Begitu. Ini yang disaksikan oleh Nabi Muhammad tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Allah perintah lagi pada Nabi Muhammad, ya Muhammad irqa, Muhammad naik lagi. Jadi malaikat Jibril mampunya di mana? Sidratul Muntaha. Orang yang ahli zikir sampai mana? Di atas Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad diperintahkan lagi. Naik lagi. Menurut para ulama, tempat yang paling tinggi yang mampu Nabi Muhammad untuk datang ke situ namanya Al-Mustawa. Naik lagi, Pak. Dalam riwayat, bagaimana lebarnya atau luasnya atau tingginya antara Sidratul Muntaha sampai kepada Lauhul Mahfuz atau Lauhul Mahfuz sampai kepada Mustawa. Bagaimana luasnya, tingginya ini? Itu sama dengan 70 lipatan ya, kebesaran sinar. Tahu sinar ya? Cahaya, Pak. Jadi cahaya ini kan bias ya. 70 lipat cahaya barulah sampai kepada jenjang berikut yang lebih atas. Dari Sidratul Muntaha menuju ke mana? Ke Lauhul Mahfuz. Tinggi berarti. Dari Lauhul Mahfuz sampai ke Al-Mustawa pun demikian. 70 lipat cahaya barulah sampai kepada Al-Mustawa. Menurut sebagian riwayat dikatakan Al-Mustawa itu tepatnya di bawah Arsyur Rahman, kerajaan Allah. Begitu. Nah, setelah beliau sampai kepada Al-Mustawa, maka beliau diperkenankan untuk berjumpa dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat. Gitu ya. Kita masih ingat peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa taklima, dengan betul-betul Nabi Musa mendengarkan firman Allah dengan telinga Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan untuk naik. Tapi Nabi Musa hanya mampu sampai ke atas Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Hanya itu Nabi Musa mampu, kemudian Nabi Musa diperkenankan untuk mampu dan bisa mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala yang di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Malaikat Jibril sampai mana? Sidratul Muntaha. Nabi Musa sampai mana? Cuman di Tursina, Pak. Tursina atau Gunung Sinai. Jauh berbeda. Ini masih di dunia ini, Pak, di bumi, Pak. Malaikat Jibril sampai di langit ke-7, Pak. Hebat mana ini Nabi Musa dengan Malaikat Jibril, Pak. Kekuatannya. Ya pasti Malaikat Jibril jauh lebih kuat. Ya dah. Tapi apa dibandingkan Rasulullah? Mana lebih hebat, lebih kuat Rasulullah dengan Malaikat Jibril, Pak? Nabi kita yang lebih hebat. Pertanyaannya ini, tatkala Nabi Musa mendengarkan firman Allah dan beliau berada di Tursina,
Nabi Musa, apakah Allah itu berada di Tur Sina? Apakah Allah berada di gunung itu? Enggak. Tidak begitu. Hanya saja kemampuan. Jadi kemampuan Nabi Musa untuk berjumpa, cuman tidak melihat seperti Nabi Muhammad, tapi bisa mendengarkan firman Allah, ternyata kekuatannya hampir hanya sampai Tur Sina, gunung Sinai. Nabi Muhammad sampai ke Al-Mustawa. Apakah Allah duduk di Al-Mustawa, apalagi di langit? Sebagaimana keyakinan sebagian orang, Allah itu duduk di langit. Kita tanya, langit keberapa? Allah duduk di mana kalau memang keyakinan mereka itu seperti itu? Langit pertama, berarti dekat dengan matahari dong. Langit kedua, berarti apa? Dekat di atasnya matahari. Di bawahnya Sidratul Muntaha. Ya, kalau Allah diyakini duduk di langit. Betul enggak sih? Ternyata bukan begitu. Nabi Muhammad menjelajah langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu Allah tidak berada di langit. Nabi Muhammad diperintahkan untuk naik lagi. Sampai Mustawa. Itulah kedudukan Nabi Muhammad sebagai manusia. Beliau diberi kemampuan sampai mustawa untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah ada di mana? Allah ada di langit, duduk di langit. Ini kontradiksi. Tidak cocok dengan ajaran Isra dan Mi'raj. Paham ya? Yang benar gimana? Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Sedangkan Nabi Muhammad diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj sampai mustawa. Itulah Allah menunjukkan bahwa kehebatan Nabi Muhammad. Beliau dipanggil naik, dipanggil naik, dipanggil naik. Sampai pada batas namanya mustawa. Malaikat Jibril hanya mampu sampai Sidratul Muntaha. Sedangkan Nabi Musa hanya sampai Tur Sinai atau gunung Sinai. Nah, ini kita bicara tentang kekuatan khalqiyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanannya panjang dan tidak mungkin kita bahas dalam satu malam. Ini masih baru membahas kekuatan tubuh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum peristiwa satu persatu ini ya. Jadi tidak mungkin. Karena itu sebagian para ulama ada mengarang kitab. Ya, kitabnya itu tebal-tebal. Guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu juga mengarang satu kitab. Judulnya Wawa fil Ufukil A'la. Judul kitabnya. Itu tebal, Pak. Kitabnya tebal. Tadi saya hanya nukil dari sana cuma sedikit peristiwa. Itu pun sudah menghabiskan waktu yang sangat lama. Ya. Nah, bapak-bapak, yang terpenting bagi kita pertama dalam pengajian ini kita meyakini kehebatan Nabi kita ya. Belum kita bicarakan tentang ilmu beliau, belum bagaimana tata cara beliau beribadah kepada Allah, kemuliaan bagaimana beliau, hati beliau bagaimanapun kita masih belum ke sana. Kekhusyuan Nabi Muhammad kita belum membahasnya. Baru kita membahas satu bab tentang khalqiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akhlak Nabi itu ada kitab sendiri namanya kitab Syama'il. Tentang sifat-sifat Nabi bagaimana. Kita belajar kitab Syama'il baru kita tahu bagaimana sifat-sifat Nabi yang sesungguhnya. Kita jadi hanya menganalisa bagaimana itu super dan ekstra super kekuatan Nabi Muhammad dibandingkan manusia biasa yang di dalam keterangan para ulama dikatakan wahuwa basyarun. Nabi Muhammad itu basyar, manusia, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Jelas ya? Bahkan ada riwayat suatu saat Nabi Muhammad ini
berdarah, mengucurkan darah. Ada juga riwayat beliau bekam. Bekam kan mengeluarkan darah. Ya, ada juga mengatakan beliau terluka, tapi darahnya ini mengucur kemudian ditaruhkan tempat begini. Setelah tersimpan, maka oleh Nabi Muhammad beliau perintah kepada salah seorang sahabat, kamu buang ya, ini darahku kamu buang, begitu ya. Nah, setelah beliau agak jauh, sahabat ini dari Nabi Muhammad, maka darahnya diminum. Darah Nabi Muhammad diminum. Kemudian beliau tanya, beliau kembali, sahabat ini kembali kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad curiga, ini kok orang kok aneh gitu ya. Kemudian ditanya, kamu kok seperti aneh, habis minum apa kamu? Ditanya, jawab beliau, mohon maaf ya Rasulullah, aku minum darahmu. Itu tidak dikatakan haram kau minum darah. Karena Nabi Muhammad beda ini. Konstruksi darahnya beda Nabi Muhammad. Beda dengan darah-darah kita ini. Darah Nabi Muhammad tidak najis. Ini manusia super di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau darah kita Pak dikumpulkan amis, anyir, tidak enak. Nabi Muhammad beda. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, engkau ya sahabat yang telah minum darahnya Nabi tadi itu ya, dikatakan selamanya dan kelak kamu di akhirat tidak bakalan tersentuh oleh api neraka. Itu jaminan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya lihat di Malaysia ini banyak orang yang memiliki simpanan-simpanan ya darah Nabi Muhammad ya, rambut Nabi Muhammad. Loh, kalau kita menampakkan kecintaan kita seperti tadi, hebatnya itu hebat Nabi Muhammad. Bukan sekedar darah dianggap apa. Ada darah aja. Saya juga sering punya darah. Saya mimisan keluar darah. Itu kita. Kalau berpeluh, bau. Tidak ada yang suka dengan peluh kita. Nabi Muhammad peluhnya dijadikan rebutan orang, Pak. Karena apa? Bau harumnya itu luar biasa. Masih banyak riwayat-riwayat semacam demikian tentang khalqiyah, kehebatan tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita besok-besok tatkala kita dipanggil oleh Allah, kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang banyak dosa, kita yang banyak salah, mudah-mudahan tatkala di padang mahsyar dengan kita senang menceritakan dan mendengarkan riwayat tentang Nabi Muhammad, beliau tersenyum kepada kita sehingga kita mendapatkan syafaat al-uzma dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena rasa mahabbah, cinta yang sangat mendalam. Kalau kita tidak cinta kepada beliau, ada apa membicarakan kekuatan tubuh beliau kalau kita tidak cinta kepada beliau? Karena rasa cinta inilah menyebabkan kita ingin mengkajinya. Barangkali kalau ada waktu lebih dalam dari apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah SWT menerima apa yang kita utarakan ini dan juga Nabi Muhammad mendengarkannya dan kita dijadikan termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang tepat atau mungkin yang tidak dipahami. Maklum, lisan saya ini lisan Indonesia. Bapak punya telinga, ibu punya telinga. Ini produk Malaysia, kadang-kadang tak sampai ya. Produknya beda, tak sampai ya. Nah, karena itu kalau ada yang hal-hal yang kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.